Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya anak-anak. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, apa yang harus kita lakukan? Iya benar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian dahulu sebelum memulai materi pembelajaran. Nanti yang Ibu panggil namanya silahkan angkat tangannya ya. Yang pertama, Mas Fadil hadir. Mas Yuda hadir juga. Mas Rijal hadir. Mbak Funda hadir. Mbak Wida hadir. Mbak Alif mana? Hadir juga. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita mau belajar materi apa? Iya, tepat sekali. Hari ini kita akan mempelajari materi pada tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran ketiga dengan mata pelajaran IPS tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim serta pengaruhnya bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara agraris dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi tentang kegiatan masyarakat sekitar pesisir pantai serta pengaruhnya dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang keempat adalah siswa mampu menyajikan hasil identifikasi kegiatan masyarakat agraris serta pengaruhnya dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi ya. Apakah kalian sudah siap? Jadi, secara geografis letak Indonesia sangat strategis karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Apakah ada yang bisa menyebutkan 2 benua dan 2 samudra itu apa saja? Coba angkat tangan. Iya, Mbak Vinda, silahkan. Tepat sekali. Jadi, Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia juga memberi pengaruh yang banyak, sehingga terbentuk kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam. Anak-anak, apakah kalian tahu kalau Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia? Wih, pintar semuanya. Nah, sekarang ada yang bisa menyebutkan jumlah pulau di Indonesia saat ini ada berapa? Iya, tepat sekali Mas Yuda. Kurang lebih ada 17.000 pulau di Indonesia. Sekarang, apa yang dimaksud dengan negara maritim? Iya, negara maritim adalah negara yang teritorial lautnya lebih besar daripada teritorial daratnya. Atau dengan kata lain, negara maritim adalah
negara yang menyandang predikat kepulauan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang potensial baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Nah, besarnya peluang tersebut tentunya dapat memberikan kontribusi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan alam kelautan ini adalah masyarakat di sekitar pesisir pantai. Sebagai negara maritim yang berada di benua Asia dan benua Australia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia loh. Ada yang bisa menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi? Tidak ada? Baiklah kalau begitu. Hal tersebut bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Jadi mau tidak mau banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga para pedagang yang mampir atau bahkan menetap di Indonesia membawa adat dan budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat dan budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, atau bahkan melebur dengan adat dan budaya asli Indonesia. Nah, anak-anak, selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris loh. Ada yang tahu apa yang disebut dengan negara agraris? Iya, jadi negara agraris adalah negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Oke anak-anak, selanjutnya apakah ada yang bisa menjawab kenapa Indonesia dikenal sebagai negara agraris? Iya Mas Fadil, tepat sekali. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris tidak hanya sebagai pertanian saja loh, melainkan perkebunan juga. Coba Mbak Wida, di mana kita dapat menemukan sektor usaha agraris? Iya benar, kita dapat menemukan sektor agraris di daerah pedesaan dan pegunungan. Nah, pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok. Selain itu, ada peran tambahan dari sektor pertanian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, anak-anak, terdapat pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara agraris terhadap kehidupan ekonomi, yaitu sebagian besar penduduk Indonesia adalah bekerja sebagai petani. Sedangkan pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya adalah menyebabkan tumbuhnya kehidupan sosial tersendiri, yaitu masyarakat lebih terbiasa dengan gotong royong dalam memanen padi. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris serta pengaruhnya bagi kehidupan ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, sekarang buatlah kelompok secara berpasang-pasangan dengan teman sebangku kalian.
Dan sekarang coba kalian amati foto penampakan alam yang ibu bawa. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, benar, ini adalah gambar pesisir pantai. Nah, kalau yang ini gambar apa? Iya, benar, gambar pegunungan. Nah, tugas kalian adalah menyebutkan beberapa kegiatan ekonomi dan sosial budaya terhadap negara maritim dan agraris. Setelah itu, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, silahkan waktunya berdiskusi. Ibu beri waktu 15 menit ya. Jangan ada yang rame. Oke? Baik anak-anak, waktu untuk berdiskusi kalian sudah selesai. Sekarang coba kita lihat bersama-sama media yang ibu tempel di depan. Ini ada tulisan maritim, agraris, dan ekonomi, budaya, dan budaya. Nah, sekarang ibu membawa beberapa gambar kegiatan ekonomi maupun sosial budaya pada masyarakat maritim dan agraris. Nah, tugas kita bersama-sama yaitu mencocokkan beberapa gambar tersebut pada media yang ibu tempel. Apakah termasuk kegiatan ekonomi atau sosial budaya? Yang pertama adalah gambar petani garam. Nah, kalau petani garam itu bekerja pada negara apa? Maritim atau agraris? Iya, benar, maritim. Termasuk sektor ekonomi atau sosial budaya? Iya, benar, kegiatan ekonomi. Jadi kita tempel. Nah, selanjutnya ini ada gambar orang berkebun. Nah, orang berkebun termasuk agraris atau maritim, ayo. Iya, tepat sekali, agraris. Ini termasuk sektor ekonomi atau sosial budaya? Iya, benar lagi, ekonomi. Kita tempel di sini. Selanjutnya, gambar orang memanen cabai. Ini di sektor apa, yo? Ekonomi. Di negara maritim atau agraris? Agraris. Selanjutnya, petambak. Ini termasuk di negara maritim atau agraris? Iya, benar, maritim. Dari sektor apa? Ekonomi, betul sekali. Selanjutnya, ini merupakan gambar pelabuhan. Biasanya dilakukan di daerah istimewa Yogyakarta. Ini merupakan dari sektor sosial budaya pada negara maritim atau agraris? Maritim, karena berhubungan dengan laut. Kita tempel di sini. Nah, selanjutnya ini yang paling penting apa? Iya, nelayan. Nelayan berada di negara maritim. Kemudian ada lagi gambar petani rumput laut. Berarti ia bekerja di laut ya. Kita tempel di negara maritim. Terus ini ada orang sedang memetik daun teh. Kita tempel di agraris, benar sekali. Terus pengrajin kerang di negara maritim.
orang sedang wiwit. Ini biasanya juga dilakukan di wilayah Yogyakarta. Ini termasuk dalam sosial budaya ya. Jadi kita tempel di sini. Oke, yang terakhir, wisata bawah laut. Ini berada di kegiatan ekonomi pada negara maritim. Sekali lagi deh, ini gambar orang sedang menanam padi. Jadi kita tempel di negara agraris. Oke, baik anak-anak, medianya sudah terisi penuh dan ini merupakan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya pada negara maritim dan juga agraris. Ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Alhamdulillah ya anak-anak, tidak terasa pembelajaran hari ini telah selesai. Yakin tidak ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau begitu, mungkin ada yang bisa menyimpulkan tidak hari ini kita telah mempelajari apa saja? Coba angkat tangan. Ya, Mbak Alif? Iya, tepat sekali. Kita tadi telah mempelajari materi tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris serta pengaruhnya bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratnya. Sedangkan negara agraris adalah negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu masih pada tema 5 tentang ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran ketiga tentang pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Baiklah anak-anak, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.